warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan baik ya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Kansa Sultana Rumi yang menjadi presenter pada video kali ini. Salam kenal semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengajak teman-teman semua untuk melihat bagaimana proses sambung pucuk dengan menggunakan beberapa varietas batang atas dan warna sungkup pada sambung pucuk tanaman jeruk. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada teman-teman semua mengenai tahapan yang perlu dilakukan pada proses sambung pucuk dengan perlakuan perbedaan varietas batang atas dan warna sungkup pada pembibitan sambung pucuk tanaman jeruk. Namun sebelum itu, apakah teman-teman di sini sudah tahu apa itu proses sambung pucuk? Yuk kita pelajari lebih lanjut apa itu proses sambung pucuk. Perbanyakan sambung pucuk adalah salah satu dari cara atau metode dari perbanyakan vegetatif, yang dimana ada kultur jaringan, cangkok, okulasi, dan stek. Lalu, apa itu perbanyakan tanaman secara vegetatif ya? Jadi, perbanyakan tanaman secara vegetatif adalah sebuah metode perbanyakan tanaman tanpa melalui perkawinan atau tidak menggunakan biji. Loh, memang bisa ya? Tentu saja bisa, yuk kita bahas lebih lanjut. Jadi, perbanyakan secara vegetatif ini adalah cara perkembangbiakan tanaman dengan menggunakan bagian-bagian tanaman seperti batang, cabang, ranting, pucuk, daun, umbi, dan akar untuk bisa menghasilkan tanaman yang baru yang tentu saja sama dengan induknya. Sedangkan teknik sambung pucuk adalah penggabungan dari dua individu tanaman yang berbeda menjadi satu kesatuan sehingga bisa menjadi tanaman yang baru. Pada teknik sambung pucuk digunakan batang bawah yang nantinya akan disambung dengan entres unggul sebagai batang atas. Lalu, apa saja kelebihan metode sambung pucuk? Kelebihan dari metode sambung pucuk adalah 1. Produktivitas lebih tinggi dibandingkan dengan cangkok dan stek. 2. Sifat induk dapat menurun sampai 100%. Dan yang ketiga, memiliki akar tunggang sehingga mampu menyerap air dan nutrisi dengan lebih baik. Pada keberhasilan metode sambung pucuk juga dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di antaranya, 1. Kondisi batang bawah dan batang atas. Teman-teman harus pastikan menggunakan batang bawah dan batang atas yang berkualitas ya. 2. Ketepatan pada waktu penyambungan. 3. Iklim mikro dari lingkungan. Dan 4 adalah teknik penyambungan yang tepat. Teman-teman pasti juga tidak asing kan dengan tanaman jeruk. Yuk kita bahas lebih lanjut terkait tanaman jeruk. Berikut adalah klasifikasi dari tanaman jeruk. Di Indonesia, banyak juga jenis jeruk yang khas dari daerahnya masing-masing.
Berikut adalah morfologi jeruk yang membahas tentang akar. Berikut adalah pembahasan tentang morfologi jeruk yang membahas tentang bagian tanaman jeruk, yaitu batang. Kalau yang satu ini adalah bagian tanaman jeruk yang juga tak kalah penting loh, yaitu daun. Kalau yang satu ini pasti teman-teman sudah tidak asing lagi dan pasti sering lihat ya. Betul, berikut adalah morfologi jeruk yang membahas tentang buah jeruk. Hayo, siapa yang di sini buah favoritnya buah jeruk? Berikut adalah syarat tumbuh jeruk yang harus teman-teman perhatikan kalau teman-teman ingin menanam tanaman jeruk. Yuk kita lihat bagaimana metode perbanyakan samu pucuk pada tanaman jeruk. Yang pertama kali kita siapkan adalah bahan dan alat. Bahan yang digunakan sebagai batang bawah dan batang atas adalah varietas sebagai berikut. Lalu bahan dan alat lain yang tak kalah penting adalah plastik sungkup, pisau, plastik lilit, gunting, label nama, paranet, gembor, dan juga alat tulis. Jadi sebelum melakukan teknik samu pucuk, teman-teman harus siapkan alat dan bahan sebagai berikut ya. Lalu untuk prosedur pelaksanaan samu pucuk terdiri dari beberapa tahap. Yang pertama adalah persiapan batang bawah. Yang kedua adalah persiapan batang atas. Yang ketiga adalah pelaksanaan samu pucuk. Yang keempat adalah penyungkupan, lalu pemberian label. Pada persiapan batang bawah, bibit batang bawahnya diperoleh dari pembibitan Wiratani Keluarga Sejahtera Dramaga Bogor dengan varietas lemon dan kriteria pertumbuhannya harus seragam, baik dari tinggi dan diameter batangnya, serta umurnya sudah cukup dan siap dijadikan batang bawah untuk samu pucuk. Batang bawah yang digunakan ini kira-kira umurnya sekitar 5 bulan dan pastikan bibitnya pertumbuhannya sehat ya. Lalu yang kedua adalah persiapan batang atas. Batang atas yang digunakan ini didapat dari kebun bibit agrowisata Cibubur yang diambil sendiri di kebun sekitar lingkungan kebun bibit agrowisata Cibubur. Batang atas yang digunakan diambil dari pohon induk dengan kriteria sehat dan tidak terserang hama penyakit. Pengambilan batang atas ini dilakukan dengan menggunakan gunting stek yang tajam dan juga steril.
Berikut adalah batang atas dengan varietas nipis, limo, pamelo, dan sunkist yang dipotong dengan panjang sekitar 12 cm. Langkah selanjutnya adalah mengiris kedua sisi pada batang atas sehingga membentuk pasak, yaitu meruncing. Lalu bagian bawah dipotong melintang dan dibagi dua sama besar. Selanjutnya, batang atas dimasukkan ke celah batang bawah. Setelah itu, dibungkus dengan plastik lilin yang dililitkan seperti pada video berikut. Selanjutnya adalah dilakukan penyungkupan dengan plastik yang telah disediakan. Setelah proses sambung pucuk selesai, diberikan pemberian label nama sesuai dengan perlakuan pada sambung pucuk kali ini. Pembukaan sungkup dilakukan setelah 3 minggu. Sungkup dibuka bagian ujungnya seperempat bagian dahulu, kemudian setelah seminggu baru dibuka secara menyeluruh pada bagian ujungnya. Hal ini untuk mengurangi stres akibat peralihan suhu udara, bagian dalam sungkup, dan lingkungan luar. Pemeliharaan dilakukan dalam dua bagian, yaitu di dalam sungkup dan di luar sungkup. Bibit dalam sungkup dipelihara selama 3 minggu dan setelah buka sungkup. Kegiatan yang dilakukan adalah mengontrol dengan memperhatikan kondisi kelembapan di dalam sungkup. Pemeliharaan di luar sungkup dengan membersihkan gulma yang tumbuh di sekitar sungkup. Penyiraman dilakukan setiap hari atau tergantung dengan kondisi tanaman. Media dan tanaman disiram dengan air bersih menggunakan gembor. Apabila media masih dalam keadaan lembab, maka tidak dilakukan. Lalu penyiangan. Penyiangan dilakukan 1 minggu sekali dengan cara membersihkan atau mencabut seluruh gulma agar tidak terjadi persaingan unsur hara. Hama yang menyerang tanaman jeruk dalam penelitian ini yaitu ulat pemakan daun atau yang memiliki nama ilmiah Papilio sp. Ulat ini menyerang tanaman jeruk pada bagian daun. Daun yang terserang memiliki gejala adanya bekas gigitan dari pinggir daun. Serangan berat yang dapat ditimbulkan oleh ulat ini adalah habisnya daun yang ada pada tanaman jeruk tersebut. Hama pada tanaman jeruk dapat dikendalikan dengan berbagai macam cara. Di antaranya ialah dengan menggunakan teknik pengendalian mekanik, penggunaan musuh alami, dan penggunaan bahan kimia. Hama tersebut menyerang dalam intensitas yang cukup tinggi. Oleh karena itu, penanganannya dengan menggunakan insektisida sistemik yaitu Convidor.
Pemupukan dasar dilakukan dengan memberikan pupuk NPK dengan dosis 5-10 butir per polybag. Pemupukan dimulai dari umur 1 bulan setelah penyambungan. Manfaat pupuk NPK yang dimaksudkan adalah mampu memaksimalkan pertumbuhan daun, mengokohkan batang, ranting, akar, serta merangsang pertumbuhan bunga dan buah. Cara menggunakan pupuk NPK bisa dilakukan dengan ditabur ataupun disiram. Untuk melihat hasil keberhasilan samung pucuk, dilakukan pembukaan tali pembungkus atau tali lilitan. Berikut adalah kegiatan samung pucuk pada tanaman jeruk dengan menggunakan beberapa varietas batang atas dan beberapa warna sungkup. Saya memohon maaf jika dalam penyampaian video ini terdapat kesalahan maupun kekurangan. Saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton sampai akhir. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya pamit undur diri dan sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.